الحمد لله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita memuji, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji, menyebut namanya. Kita membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebut, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala tak pernah berhenti menganugerahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, sehingga hari ini kita masuk sampai kita pada 10 Zulhijjah. Paginya kita setelah melaksanakan solat Idul Adha, kemudian kita melanjutkan dengan menyembelih hewan kurban. Maka hikmah di balik itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menguji hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala paling banyak menguji hambanya yaitu pada apa-apa yang mereka cintai. Pelajaran terpenting yang kita bisa ambil adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bahwa ujian yang sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah ujian yang Allah uji kepadanya terhadap apa-apa yang paling beliau cintai. Olehnya itu tak lupa kita berselawat kepada Rasulullah dengan ucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian pada kesempatan yang singkat ini tak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian, senantiasa kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk berbekal. Wa tazawwadu, berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sungguhnya bekal terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Sehingga hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala paling banyak menjanjikan di ujung daripada perintah itu adalah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa takwa begitu ditekankan dalam kehidupan kita? Karena memang Allah sudah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi jalan keluar dalam setiap permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan kita rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Dan pada momen itulah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menguji kita semua tentang rezeki, tentang anak dan keturunan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua agar supaya harta dan anak-anak kita tidak menjadikan kita lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuat kita lalai dengan
aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuat kita melupakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah." Jangan sampai harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan demikian, fa ulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Maka hadirin, salah satu hikmah kurban adalah agar kita menyembelih sifat kecintaan kita yang berlebih terhadap harta yang kita miliki. Dan memang asal muasal syariat daripada kurban adalah memang Nabi Ibrahim sangat mencintai anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Karena memang sekian lama ditunggu, begitu lama ditunggu si buah hati ini. Setelah dimilikinya, tentu barangkali kita semua sudah faham bahwasannya Nabi Ismail adalah anak yang sangat dicintainya. Maka Allah Subhanahu wa taala, hadirin, akan menguji hambanya terhadap apa-apa yang paling dicintainya. Bahkan Allah firmankan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk menyembelih putranya yang paling disayangnya. Maka Nabi Ibrahim membuktikan bahwasanya beliau adalah Khalilullah, betul-betul kekasih Allah, pantas mendapatkan gelar tersebut. Kenapa demikian? Karena semua yang paling dicintainya pun ketika itu Allah perintahkan untuk dikorbankan, maka beliau akan korbankan. Maka hari ini hadirin sidang Jumat rahmatullah, boleh jadi Ismail kita bukan anak-anak kita, tapi mungkin pada harta dan jabatan kita disuruh korbankan sedikit saja. Maka hadirin sidang Jumat rahmatullah, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, hikmah di balik kurban itu sendiri. Sehingga hadirin sidang Jumat rahmatullah, apa-apa yang Allah titipkan kepada kita tidak membuat kita mencintainya berlebihan, sehingga kita membuat satu aktivitas, yaitu membuat diri kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, maka setiap Jumat, momen Jumat ini menjadi wasiat, menjadi tempat untuk saling berwasiat kepada seluruh kaum muslimin, terkhusus kaum laki-laki yang hadir untuk sholat Jumat, menjadi pengingat, menjadi wasiat untuk kita semua, agar kita sampaikan kepada keluarga kita, ahli dan keluarga kita, bahwasanya semua bekal yang kita cari dalam kehidupan ini ternyata tidak ada apa-apanya kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun hari ini kita beraktivitas di pasar, di kantor, ataupun dimanapun kita berada, jangan sampai perkara tersebut membuat kita lalai dengan zikrullah, lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pengingat, menjadi nasihat untuk diri kami dan kepada jemaah sekalian, bahwasanya kita hidup ini hanya sementara saja, dan Allah sudah memberikan pelajaran-pelajaran, memberikan ibarah-ibarah dalam Al-Quran, bahwasanya orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia dan akhiratnya adalah mereka-mereka yang tidak membuat harta dan anak-anak mereka sebagai alasan untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan semua perkara tersebut untuk membuat kita lalai dengan zikrullah. Maka hadirin sidang Jumat rahmakumullah, maka tidak boleh ada alasan seseorang mengatakan saya sibuk bekerja lalu tidak sempat sholat berjamaah. Tidak boleh seorang mengatakan saya sibuk di kantor lalu tidak sempat sholat berjamaah. Hadirin sidang Jumat rahmakumullah, karena kenapa? Semua kita pada akhirnya akan menyesali perkara tersebut, bahwasanya apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kumpulkan di dunia ini, betul-betul tidak akan menjadi milik kita kecuali apa-apa yang menjadi kebaikan untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, wa tazawwadu, berbekallah kalian. Sesungguhnya bekal terbaik, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal terbaik menghadap Allah adalah takwa itu sendiri. Maka takwa adalah menjadi sarana, menjadi alat untuk kita mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Bahkan ketenangan yang kita hari ini ingin kita capai, Allah sudah janjikan, itu hubungan erat dengan takwa itu sendiri. Allah firmankan dalam surah Al-Lail, "Fa amma man a'ta wattaqa
Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan mengeluarkan apa yang Allah berikan kepadanya, mengeluarkan infaknya, mengeluarkan daripada hartanya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya balasan terhadap kebaikan tersebut. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah berjanji Allah akan memudahkan semua urusan-urusan hidupnya. Allah berjanji akan memudahkan semua hal-hal yang sulit. Jadi ternyata perkara-perkara yang sulit dalam kehidupan ini bukan karena kita tidak menemukan jalan keluarnya, tapi karena kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana untuk mendapatkan pertolongan Allah? Yaitu kita meraih takwa itu sendiri. Berusaha untuk menjadikan takwa itu sebagai bekal dalam kehidupan kita. Kemudian wa amma man bakhila wastagna. Adapun orang yang kikir, pelit, wastagna, dan merasa cukup, tidak merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Merasa apapun yang dia dapatkan dalam kehidupan ini hasil usaha dia sendiri tanpa pertolongan Allah. Maka Allah kemudian wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan balasan terhadap kebaikan. Dia mengatakan, untuk apa saya salat? Tidak ada gunanya. Untuk apa saya berbuat baik? Tidak ada gunanya. Maka Allah janjikan fasanuyassiruhu lil usra. Allah akan membuat dia mudah mendapatkan kesulitan. Allah akan membuat dia mudah untuk mendapatkan kesulitan. Hal-hal yang mudah akan menjadi sulit. Kenapa hal-hal yang mudah menjadi sulit? Karena Allah tidak menolong kita. Maka jawabannya adalah ketika kita ingin mendapatkan kemudahan dalam kehidupan kita, maka mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana takwa itu kita bisa dapatkan? Para ulama sampaikan bahwasanya takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Sehingga itu yang menjadi barometer, menjadi ukuran takwa itu ada dalam diri kita atau tidak. Kalau kita mau percaya diri kita orang bertakwa, maka mari kita perhatikan dalam diri kita sendiri, sudah sejauh mana perintah-perintah Allah kita lakukan, dan sejauh mana apa-apa yang Allah larang kita tinggalkan. Sehingga hadirin sedang Jumat rahimakumullah, inilah yang menjadi ujian dalam kehidupan kita. Ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, kadang itu berbentur, kadang bertemu dengan keinginan-keinginan kita, bertemu dengan hal-hal yang kita sukai. Maka Allah ingatkan untuk kita korbankan sedikit. Kita korbankan sedikit di waktu kita, tidak banyak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta waktu kita 24 jam itu untuk kita di masjid, tidak. Tapi Allah ingatkan, fa idza qudiyatis shalah, ketika sudah salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi Allah untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, itulah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita sudah berkali-kali meninggalkan perintahnya, berkali-kali kita melanggar aturan-aturannya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan memberikan taufik dan hidayah untuk kita memperbaiki diri kita sendiri dan diri keluarga kita, anak istri kita, sampai datang kepada kita kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan li yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا